sesuai dengan anggaran yang kita sudah buat di IT budgeting kita kemarin. Sesuai dengan anggaran ya budgetingnya. Jadi kalau kita tidak membuat budgeting, finance akan bingung. Ini barang ini kita butuhkan, tapi uangnya dari mana? Nah, makanya kita perlu mengontrol pengadaan ini, itu akan menjadi IT budgeting. Kenapa kalian perlu menuliskan dulu di IT budgeting, baru kita melakukan pelaksanaan pengadaan barang. Nah, ini tugas-tugasnya tim finance ataupun akuntansi untuk memastikan bahwa persyaratan ya, memastikan bahwa anggaran-anggaran itu ada untuk membayar vendornya. Nah, saya penting ya. Ya, sorry. Oke, baru kita masuk ke strategi. Purchasing strategi. Nah, padahal ini tadi saya udah berbusa-busa nih mau jelas. Ini strateginya ya. Fokus pada kebutuhan bisnis, bukan fokus pada keinginan bisnis. Jadi strateginya itu misalnya ada sales datang ataupun vendor yang datang ke kita, ya kita pilih aja ya kebutuhan kita, walaupun banyak sekali penawaran-penawaran yang disampaikan oleh para vendor ini. Kita fokus, saya butuhnya server satu dengan spesifikasi ini, udah. Jangan, iya Pak, nanti kami sediakan dua, tapi Bapak beli dua dengan bonus apa-apa gitu ya. Ketertarikan, padahal kita hanya bisa itu stoknya. Kedua, kemitraan dengan vendor. Sebaiknya kita itu menjalin kerjasama itu dengan cara bermitra. Supaya apa? Ada win-win solution, ada bisnis di sana. Misalnya tadi, kalau beli putus tadi saya membutuhkan laptop satu, secara personal, iya. Tapi kalau kita secara bisnis, sebaiknya kita buat bermitra saja. Nah, ketiga, keputusan berdasarkan fakta. Jadi kita itu memilih vendor itu sesuai dengan fakta yang ada, bukan sesuai dengan gosipnya, bukan sesuai dengan katanya, menurut ini, menurut itu. Tapi benar bahwa sebuah opini publik, sebuah testimoni dari orang lain, apalagi sekarang udah zaman digital yang testimoninya itu meminta bintang ya, bintang 1, 2, 3 rate ya. Nah, itu kan mitra. Itu menjadi salah satu pertimbangan. Tapi ya kita juga perlu mendengarkan, kita perlu mengobservasi sebagaimana yang nyatanya seperti apa. Oke ya, fleksibilitas yang keempat. Jadi fleksibilitas ini maksudnya apa? Nggak kaku. Kalau kita sebagai vendor, yang dibutuhkan oleh klien kita tadi, misalnya server yang speknya ini, tapi kita sebagai penyedia vendor itu teknologinya yang diminta oleh klien itu misalnya ya sudah tidak support lagi, ya kita bisa menyarankan kepada klien, kita memberikan knowledge baru, pengetahuan baru. Nah, ini ada hal-hal yang fleksibilitasnya bisa. Atau misalnya gini, terkait dengan permintaan waktu untuk meeting ataupun rapat. Nah, kita fleksibel saja bahwa untuk bermitra dengan vendor ini tidak mesti misalnya jam 3 ya udah jam 3 aja, atau rapatnya memang hari Rabu aja. Enggak. Kita fleksibilitas supaya ada mencari strategi-strategi yang memang bisa menguntungkan keduanya. Fleksibilitas ya dari sisi waktu, dari sisi bisa jadi dari sisi harga, ataupun bisa jadi dari sisi fitur, customize ya. Lalu apa inovasi? Inovasi tentunya vendor
Apalagi? Nggak jelas suaranya? Oke, si Adri. Ini masih saya share nggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oke. Tapi tadi kelihatan ya, ini ya. Ngomongin kurtis ya. Kelihatan tadi, Pak. Ya. 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 Terus tadi kepatuhan terhadap standar. Ya. Prinsip ini membantu kita organisasi dalam membangun hubungan yang kuat dengan vendor, memastikan kepatuhan, regulasi dan standar, serta mendorong inovasi dan pengembangan yang lebih baik. Nah, ini strateginya ya. Next. Ini dia proses IT procurement. Proses. Atau sini ya, IT procurement ya. Tadi saya udah jelasin langsung. Ini ya. Yang pertama, identifikasi kebutuhan TI. Melakukan penilaian vendor, terus negosiasi kontrak. Yang keempat, implementasi produknya, evaluasi vendor, dan pemeliharaan dan penghapusan aset. Nah, ini tahapan-tahapannya. Mari kita bedah satu persatu. Identifikasi kebutuhan. Apa katanya? Cara mengidentifikasinya adalah mengumpulkan, menganalisa informasi tentang kebutuhan bisnis. Apa saja meliputi proses bisnis yang ada, menentukan skupnya ya, area yang memerlukan perbaikan misalnya, menentukan kebutuhan yang spesifik, tujuan yang ingin dicapai melalui pengadaan dan pengembangan TPI. Ini identifikasi ya. Yang kedua apa katanya? Menentukan misalnya tadi jenis perangkatnya, jenis perangkat lunak yang dibutuhkan ya, misalnya sistem operasinya, aplikasi bisnisnya, keamanannya gimana, jadi sesuai dengan kebutuhan organisasi ataupun bisnisnya kita. Yang ketiga, ini menentukan kriteria pemilihan vendor, yaitu menentukan kriteria yang seperti kualitas produk dan layanan, harga yang kompetitif, pengiriman atau delivery-nya yang tepat waktu, dukungan teknis yang baik, serta reputasi yang baik. Kita identifikasi kebutuhannya. Kebutuhan kita itu butuh kualitas yang baik. Kita butuh layanan yang baik. Ya. Nah ini menentukan batasan biaya dan waktu. Jadi tadi masuk lagi ke budgeting. Batasan budgeting kita misalnya, teman-teman, kita diskusi sekalian buka yang saya mau bareng. Ya, menentukan biaya dan batas waktu tadi. Kita ngomongin biaya. Biaya sudah dibudgeting, ya, sudah kita masukkan. Untuk pembelian satu sebuah server, misalnya harganya 500 juta, satu buah. Kita sudah budgeting itu, beli satu server. Maka ternyata setelah kita melakukan analisa vendor, memilih vendor, dari 5 vendor itu rata-rata satu server itu harganya 700 juta. Tadi dibilangnya ya, adalah menentukan batasan biaya dan waktu. Biaya kita sorotin. Budgeting kita 500 juta, di pasaran 700 juta. Ada selisih 200 juta. Lantas, solusi yang akan kita tempuh apa? Apa teman-teman?
otomatis dari sisi finance nggak masuk karena melebihi budget, kata finance, ditolak kata finance. Kita sebagai owner bisnis misalnya, karena kita di IT, kita membudgetkan 500 juta untuk satu customer. Nah, solusi problem solving kita seperti apa? Tetap anggaran kita itu hanya 500 juta. What your opinion? How we get problem solved? Ya, silakan Pak. Kalau pendapat saya Pak, jika budgetnya tidak cukup buat dibeli, atau lebih baik disewakan, nyewa servernya aja. Ya, istilahnya apa kemarin? Istilahnya apa kemarin bahasanya? Capex, Apex. Iya, capex dan apex. Yang tadinya satu server itu menjadi capex, nah kita ubah menjadi OPEX. Nah, itu bisa jadi masuk. Itu ya, teman-teman ya. Jadi udah clear, sudah paham untuk solusinya. Tapi kita bisa problem solve. Salah satunya. Jadi, oke, nggak apa-apa. Tahun ini kita sewa dulu aja servernya. Dengan budget 500 juta, misalnya satu sewa sebulannya 5 juta. Berarti hanya butuh 10 bulan 400 jutanya. 2 bulannya kemana? Kan 12 bulan tuh. 2 bulannya gimana tuh? Padahal jangka waktunya kita 1 tahun. Cari uang kemana kita untuk cari 10 juta untuk dalam waktu 2 bulan? Katakanlah Januari sampai Oktober kita sudah aman mengantongi uang 500 juta. Ya, 50 juta dan lain-lain misalnya anggap. Jadi ada berapa kekurangannya tuh? 12 juta, 12 bulan ya, 2 bulannya kekurangan. Gimana? Nah, di bulan November biasanya sudah masuk anggaran budgeting baru untuk tahun selanjutnya. Jadi kita mulai itu. Makanya diperlukan memilih vendor sebelum menuliskan budgeting tadi. Kita harus menaikkan harga berapa kira-kira inflasi yang akan terjadi pada tahun berikutnya. Di ice budgeting kemarin yang kolom kuning ya, bulan ya, kalian tahu tuh di situ apakah membeli server itu di bulan Februari atau bulan Maret. Apakah di bulan Maret atau Juni itu inflasinya naik atau seperti apa kursnya, itu diperhatikan supaya kita nggak nombok tadi. Karena untuk membeli sesuatu, melakukan pengadaan barang itu kan nggak bisa cuma sebulan langsung jadi. Apalagi membeli barang server. Kita itu inden, harus purchase order dulu, PO dikirim dari luar negeri. Karena kita tuh IBM server. Kita nggak bisa hari mas tolong antar sekarang. Banyak prosesnya. Harus ada kontraknya tadi, PO-nya dulu, tendernya dulu kalau bisa. Itu prosesnya panjang. Tiba-tiba pas mau bayaran udah bulan Mei. Bulan Mei tadi kursnya tinggi. Selisih lagi.
Nah, kita sebagai nanti kalau kalian jadi pimpinan perusahaan, perhatikan itu. Hal-hal yang semacam itu perhatikan ya. Perhatikan dulu. Sekarang baru kita mau mulai ke penilaian vendor dan produk. Kita penilaian vendor dulu nih. Kualitas produknya, layanan ditawarkan oleh vendor. Ya, dapat memenuhi. Terus apa dia? Reputasi pengalaman vendornya. Harga yang ditawarkan. Dukungan teknis. Ya, ini untuk penilaian vendor. Kalau produk, ini penilaian produknya sama sebenarnya bahwa produk itu dapat diintegrasikan dengan sistem informasi yang ada. Misalnya kalian membeli apa, itu bisa digunakan untuk diintegrasikan. Memastikan bahwa produk yang dipilih memiliki standar keamanan tadi ya. Jangan sampai dengan kita beli sesuatu aplikasi ataupun sistem memiliki celah dari sisi keamanannya. Apakah itu ada ransomware, apakah itu ada virus dan lain-lain ya. Apalagi nih, kualitas yang baik. Ya, memastikan kualitas yang baik, lalu memastikan produk yang dipilih berfungsi, fiturnya sesuai dengan kebutuhan kita. Sudah jauh-jauh beli ya, ternyata tidak berfungsi. Nah, ini ada tambahan dari saya terkait dengan uji tuntas. Uji tuntas ini artinya due diligence, penyedia jasa. Biasanya hal yang perlu diperhatikan ketika penyedia jasa TI itu ya perlu dilakukan untuk menilai reputasi, kemampuan teknis, kemampuan operasional, kondisi keuangan, rencana pengembangan, dan kemampuan inovasi TI seorang di vendor. Pertama apa? Kemampuan menyediakan pemulihan bencana keberlanjutan bisnis. Biasanya vendor itu kita pastikan kalau ada masalah dengan produk ini, gimana caranya tetap bisnis kami bisa berjalan. Itu. Ya. Kedua, penerapan manajemen resiko yang saya sampaikan tadi. Apakah vendor itu memastikan adanya manajemen resiko? Nah, biasanya di proposal tuh kita lihat manajemen resiko kalian seperti apa. Kemudian ini, pemenuhan SLA. SLA itu artinya Service Level Agreement. Agreement SLA ini kita sudah sepakati di awal. Seandainya kalian bermitra dengan data center, ya, data center A. Data center ini kita memastikan kalau nggak boleh down jaringannya. Data center nggak boleh down, misalnya anggap saja SL kita itu 99,9%. Maka kita pastikan bagaimana caranya dalam 1 tahun SLA-nya itu terpenuhi. Nah, itu ya. Kemudian eksistensi sejarah perusahaan penyedia ini profilnya. Apakah perusahaan ini baik-baik saja? Kita lihat dari laporan keuangannya. Apakah perusahaan ini dimiliki sejarah perusahaannya seperti apa? Nah, ini perlu kita cek juga di profil company-nya. Lalu ini penting juga, nggak cuma sejarah tapi latar belakang pemilik perusahaannya. Ya, misalnya perusahaan yang paling terkenal dari sisi media, perusahaannya apa saja? Perusahaan media. Metro TV punya siapa? Kita lihat. Artinya apa media? Nah, itu sosok-sosok itu pemilik itu kita lihat. Oh, reputasinya seperti apa sih di luaran sana? Opini publik seperti apa sih? Nah, itu perlu kita cek juga. Ini namanya due diligence. Dan cek dulu misalnya, perusahaan kami sudah berapa lama ekstensinya? Tadinya perusahaan apa? Yang pemiliknya siapa? Nah, biasanya ketika kita memilih vendor itu kita mintain company profile supaya kita yakin bahwa perusahaan ini sudah kredibilitasnya memenuhi standar yang sama
Pai kan jeung Taufik, kenapa Taufik? Bahasa mana itu, Fik? Ya, mute dulu, mute. Saya mute dulu ya. Ganggu temennya. Oke, dikit lagi ya, teman-teman. Masih banyak sih sebenarnya. Oke, ya lanjut. Negosiasi kontrak. Nah, negosiasi kontrak ini aspeknya apa di sini? Membahas berbagai aspek penting dalam kontrak termasuk jangka panjang, jangka waktu kontraknya, harga produk dan layanannya, kualitasnya, dukungan teknisnya. Ya, apalagi di sini. Nah, kemungkinan adanya perubahan dalam kebutuhan bisnis. Ini ya. Memastikan jaminan kualitas produknya. Mempertimbangkan kemungkinan adanya perbaikan atau pengembangan produk layanan di masa depan. Memastikan memenuhi persyaratan standar. Contohnya begini teman-teman. Negosiasi kontrak. Seandainya ada inovasi produk, seandainya ada inovasi layanan ataupun jasa, maka seperti apa nanti problem solvingnya di kontrak. Hanya begini, saya mulai dari sisi kalau kita ngomongin undang-undang, perubahan undang-undang ini disebut apa? Kalau terjadi perubahan undang-undang apa namanya? Amandemen. Apa? Benar sekali. Kalau ada perubahan perjanjian, istilahnya apa? Kok ngelak? Ya. Apa istilahnya? Perubahan kontrak? Amandemen, perubahan undang-undang, perubahan kontrak, istilahnya adalah ADEM. Oke. Jadi kita adendum saja perjanjian yang sudah kita sepakati di awal. Ketika ada perubahan, maka surat dan kita buat lagi di namanya ADEM. Gitu ya. Tahapan implementasi program. Dari persiapan tahap ya, bagaimana caranya melakukan implementasi, jadwalnya kapan mau diimplementasikan, terus instalasi konfigurasinya seperti apa. Yang ketiga, dilakukan pengujian terlebih dahulu. Yang keempat, ini adanya pelatihan dan sosialisasi ketika barang itu sudah ada. Bagaimana cara menggunakan barang. Ini ada pelatihan. Terus dipastikan tetap ataupun jaga keamanan. Yang keenam, ini pemeliharaan dan dukungan teknis. Teman di sini saya minta nanti kalian membuat bagaimana caranya melakukan evaluasi vendor dan produk dengan memperhatikan beberapa poin di sini. Kinerja vendor. Jadi ketika kita melakukan evaluasi vendor itu, kita lihat kinerja vendornya seperti apa. Ya, apakah layanan dan dukungan teknisnya sesuai dengan kondisi yang ada di
sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berbeda. Kita sepakati. Kualitas produknya, ya, apakah setelah diimplementasikan dapat memenuhi kebutuhan bisnisnya kita? Apakah produknya berfungsi dengan baik? Apakah kualitasnya sesuai dengan keamanan yang berlaku? Ini yang kedua. Yang ketiga, keamanan informasinya. Apakah produknya itu tidak memiliki celah? Bagaimana caranya melindungi informasi itu sendiri? Nah, yang keempat, kepatuhan regulasi. Jadi regulasi itu penting sekali diperhati seorang ataupun sebuah vendor. Kalau dia sudah aware ataupun paham terhadap dengan kepatuhan regulasi, maka seharusnya bisnis kita dengan bermitra dengan mereka itu bisa dibilang aman, karena dia sudah tahu yang melanggar ini, yang tidak melanggar. Nah, ini pemeliharaan dan penghapusan aset. Jadi ketika barang kita sudah ada, itu perlu dilakukan maintenance, pemeliharaan aset itu ya, perawatan rutin, yang membersihkan perangkat keras dan pembaruan perangkat lunak, lalu perbaikan perawatan perangkat keras, mengganti bagian yang rusak, upgrade perangkat lunak, ya. Yang ketiga apa? Pemanfaatan kinerja asetnya sendiri, memonitor penggunaan baterai laptop ataupun monitor performa setelah. Lalu apa ini penghapusan? Penghapusan data sensitif. Menghapus, menghancurkan data. Lalu apa? Menjaga keamanan dan lingkungan proses penghapusan. Nah, oke, teman-teman. Kalau ngomongin penghapusan dan penghapusan data, tadi dibilangnya apa? Ada data sensitif di sana. Apa maksudnya data sensitif? Halo Alicia Melani. Nah, kameranya. Ya. Gak ada ya. Oke, gak ada. Apa? Data sensitif, teman-teman? Data perusahaan. Siapa yang bilang? Saya Pak. Saya. Depan. Tadi siapa? Ya, negara. Apa data Menurut sensitif? saya Pak, data sensitif itu adalah data yang jika diungkapkan itu dapat merugikan perusahaan jika disebar ke media sosial atau yang lainnya. Ya, betul sekali. Ya, kita perusahaan. Tapi apa? Barang apa? Data sensitif yang seperti apa itu yang disebut sensitif? Contohnya, spesifik. Contohnya akun Pak. Akun. Oke. Kenapa akun ini dijadikan sensitif? Soalnya berisi informasi pengguna Pak. Nah, betul sekali. Jadi kalau username, password sebuah akun, kalau passwordnya kita kasih ke orang lain, ya bisa mengakses sebuah perangkat ya. Nah, itu sudah sensitif. Kedua, PP. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah punya Mata-mata KTP. Pak. Iya. Kita sudah punya KTP, itu sensitif sekali. Jangan sampai KTP kalian itu beredar di internet, bisa jadi sasaran para pengabdi pinjol. Tiba-tiba kalian ditelepon sama debt collector, padahal nggak
kerjasama dengan vendor tadi, itu harus dipelihara data sensitif itu karena sudah ada di perjanjian tadi. Seandainya kita sudah tidak kerjasama dengan vendor tersebut, maka seperti apa datanya tadi? Apakah minta dihapus atau tetap? Nah, itu sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Itu teman-teman. Jadi sampai di sini materi hari ini. Yang ingin ditanyakan boleh. Sambil saya absensi. Daring ya, kita daring. Lucia, mana Lucia? Nggak ada ya Lucia ya? Hadir, Pak. Oh ada Lucia, cepet-cepet ya, cepet-cepet ya. Cepet. Sagara ada, Fatur Rahman ada, Ada Pak. ada ya, ada. Yulia Sari ada, Sukron ada, Pak. langsung raise hand ya, sama bilang ada. Raise hand, apa? Yulia Sari, Sukron, Hadir, Pak. Alis Azhar, Hadir, Pak. juga ada Muhammad Bintang, ada Fuad. Ada Fuad mana? Hadir, Pak. Tidak ada Fuad. Dapat mana Fuadnya? Tins. Oke. Pensi tadi ada Zahra. Oke. Muhammad An-Nafi. Mana? Hadir, Pak. Hadir. Ya, lalu Hadir, Pak. Hadir. Naura ya, Naura. Aufa. Naura, mana Naura? Tak ada pun. Naura nggak ada, Pak. Oke, udah nggak ada ya. Pak, Zaki. yang tadi Lutfia atau Lutfiah, Pak? Beda ya. Beda, Pak. Lutfia Sabila. Oh, itu nggak ada, Pak. Nggak pernah ada ya. Iya, Pak. Zaki Abdurrahman. Nggak ada juga ya. Rohma. Tidak. Nafisa. Rohit. Ngomong. Hadir, Pak. Rizky Dharma. Hadir, Pak. Faiz. Mana Faiz?
Salsabila Azhara, ya. Akbar Yudo ada, Rival, mana Rival? Nggak ada Rival. Rafli, Hadir Pak. Taufik Hidayat, Hadir Pak. Keisha, nggak ada Keisha, ada Fatoni, mana Fatoni? Nggak ada Fatoni. Zikra, ngomong, Agustin, Hadir, Pak. Lutfia Aulia, Hadir, Pak. Saya Lutfi Aulia. tadi ya. Atani Akbar, mana? Nggak ada Pak. Udah pindah Pak. Oh, udah pindah kemana dia? Nggak tahu. Kanza, Hadir Pak. Amanah, Hadir, Pak. hadir. Ya. Alif, Hadir Pak. Alicia ada tadi, Farhan, Hadir Pak. Burhan ada, Jafar Hadir ada, Pak. Andang ada, Ahmad Wildan ada, Lili, mana Li? Mana Li? Tak ada Li, tak ada Lili. Adri Ikhwan, Hadir Pak. Nabil, mana Nabil? Muhammad Nabil, Faikoh, Hadir, Pak. siapa yang belum disebut? Andang hadir Pak. Ya, siapa lagi belum? Alfitra, Sehabisnya Tony. 16091. Jovan sudah kan Pak? Tidak. Oke, teman-teman. Oh, Lili baru masuk. Yang tahap pertama tadi masuk nggak Lili? Nggak mau masuk. Sudah mau selesai. Oke, teman-teman. Cukup materi ya. Kita lanjut minggu depan dengan manajemen kontrak. Tolong dipelajari terkait dengan manajemen kontrak dan evaluasi vendor. Kita minggu depan belajar evaluasi vendor. Saya usahakan masuk, tapi kalau nggak bisa kita Rabu seperti ini lagi ya minggu depan ya. Baik gua. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duel. Tapi joget. Pada di mana guys? Info dong. Duel. Mas Hajat, kau di mana Mas Hajat? Tapi joget. Jat di mana kau Di Jat? luar angkasa. Pada di mana guys? Info dong.
Kemana yuk, Cok? Aduh. Udah Cok. Turu wae. Ya sayang, jaga semua. Assalamualaikum.